لبيك الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Nah, baik anak-anak semua, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai haji dan umroh. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini? Di antaranya dalil haji, syarat-syarat haji, mikot haji, rukun haji, dan amalan-amalan sebelum ihram. Nah, untuk kepembahasannya kita langsung saja saksikan video berikut ini. Haji menurut lughah atau bahasa berarti tujuan atau bermaksud ke satu tujuan. Sedangkan umroh secara lughah atau bahasa berarti berkunjung. Sedangkan secara istilah haji berarti berkunjung ke Baitullah dengan sifat-sifat, waktu, dan syarat-syarat tertentu. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat haji. Nah, syarat haji ini ada 5. Yang pertama, Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, mampu secara fisik dan material. Yang keempat, dilaksanakan pada waktunya. Dan yang kelima, wajib dilakukan hanya 1 kali seumur hidup. Selanjutnya, yang pertama adalah dalil ibadah haji. Silahkan anak-anak untuk membuka Al-Quran dan mengikuti bacaan setelah Ibu membacakan Quran Surat Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa ma dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Kita baca artinya. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari keseluruhan alam. Nah, ayat tersebut merupakan ayat yang menjadi dalil ibadah haji. Baik, yang ketiga adalah mikot haji. Nah, mikot haji ini adalah batas waktu atau batas tempat untuk mulai melaksanakan ibadah haji. Nah, untuk mikot haji ini, mikot haji dan umroh ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada mikot makan, yaitu batas tempat. Yang kedua ada mikot zaman, yaitu batas waktu. Nah, untuk mikot zaman atau batas waktu ibadah haji itu adalah dimulai dari bulan Syawal atau bulan ke-10 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Sementara untuk mikot zaman umroh itu tidak dibatasi waktu. Jadi kapanpun anak-anak atau siapapun yang mau melaksanakan ibadah umroh itu boleh dilaksanakan kapan saja. Nah, sementara untuk mikot makan atau batas tempat untuk melaksanakan ibadah haji itu ada 5, yaitu yang pertama ada Zulhulaifah. Nah, Zulhulaifah ini adalah mikot makan atau batas tempat bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji yang berasal dari Mekah dan juga orang-orang sekitar Mekah. Yang kedua ada Juhfah. Nah, Juhfah ini adalah mikot makan bagi orang-orang Syam, Syria, kemudian Maroko, dan juga orang-orang yang sejajar dengan negara tersebut. Yang ketiga ada Zatu Irkin. Nah, Zatu Irkin ini adalah mikot makan bagi orang-orang Irak dan juga bagi negara-negara yang sejajar dengan negara Irak. Yang keempat ada Qarnul Manazil. Nah, Qarnul Manazil ini adalah mikot makan bagi orang-orang Yaman, Hijaz, dan juga negara-negara yang sejajar dengan negara tersebut. Nah, yang kelima ada Yalamlam. Nah, Yalamlam ini adalah mikot makan bagi orang-orang Indonesia, India, dan juga
negara-negara yang sejajar dengan negara tersebut. Nah, sementara kita kan berasal dari negara yang berbeda-beda nih, datangnya bisa dari timur, dari barat, dari tenggara, dari selatan, dan lain sebagainya. Makanya mikot makan ini adalah merupakan batas tempat dari kita untuk melaksanakan rukun haji yang akan dibahas di selanjutnya. Baik, yang selanjutnya atau yang keempat adalah rukun haji. Nah, rukun haji merupakan amalan-amalan yang wajib dilaksanakan ketika seseorang melaksanakan ibadah haji. Nah, amalan rukun haji ini wajib dilaksanakan, dan ketika ada satu amalan dari rukun haji ini terlewat atau tidak dilaksanakan, maka hajinya menjadi tidak sah. Nah, rukun haji ini ada 5. Yang pertama ada ihram. Ihram ini adalah niat melakukan ibadah haji dan memakai pakaian ihram. Nah, pakaian ihram untuk laki-laki ini memakai 2 lembar kain ihram. Yang satu dipakai untuk sarung dan satunya lagi dipakai untuk selendang. Nah, untuk laki-laki ini dilarang memakai pakaian yang berjahit. Jadi ketika kita sudah memasuki mikot makan dan mikot zaman untuk melaksanakan ibadah haji, kita harus sudah siap memakai pakaian ihram. Nah, sementara untuk perempuan, pakaian ihramnya adalah memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian yang kedua ada wukuf. Wukuf ini adalah berdiam diri di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, dimulai dari waktu zuhur saat tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Yang selanjutnya atau yang ketiga adalah tawaf. Tawaf ini adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Selanjutnya yaitu sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Itu juga dilaksanakan sebanyak 7 kali. Yang selanjutnya ada tahallul. Nah, tahallul ini adalah menggunting rambut sebagai tanda selesainya melaksanakan ibadah haji. Nah, tahallul ini ada 2 macam, yaitu taksir dan tahliq. Taksir ini adalah menggunting satu helai atau beberapa helai dan digunting sebagai tanda melaksanakan ibadah haji. Dan yang kedua ada tahliq. Tahliq ini adalah mencukur seluruh rambut dimulai dari kanan, kemudian dilanjutkan ke bagian kiri, dan untuk tahallul secara tahliq ini hanya boleh dilaksanakan untuk laki-laki. Jadi wanita itu biasanya melaksanakan tahallul secara taksir saja. Nah, baik, yang terakhir atau yang kelima adalah amalan-amalan yang disunahkan sebelum melaksanakan ihram. Nah, amalan-amalan ini sebaiknya kita laksanakan sebelum melaksanakan ihram. Kenapa? Karena amalan-amalan ini ketika sudah memasuki ihram, ketika kita sudah berihram, itu merupakan amalan-amalan yang justru diharamkan atau tidak boleh dilaksanakan. Makanya sebaiknya kita melaksanakan amalan-amalan ini. Nah, apa saja sih amalan-amalan tersebut? Yang pertama, mandi. Nah, sebelum kita melaksanakan ihram, kita sebaiknya atau disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, memakai parfum. Nah, baik laki-laki ataupun perempuan ini disunahkan untuk memakai parfum. Karena ketika kita sudah ihram, justru memakai wangi-wangian ini adalah menjadi hal yang dilarang atau yang diharamkan. Yang ketiga adalah bercukur. Nah, biasanya buat bapak-bapak nih mau cukur kumis dulu atau misalnya mau mencukur jenggot dulu, itu boleh dilaksanakan ketika sebelum ihram. Karena ketika sudah ihram ini menjadi amalan yang tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya ada menyisir rambut. Nah, ini untuk laki-laki ataupun untuk perempuan ini disunahkan untuk menyisir rambut terlebih dahulu sebelum melaksanakan ihram. Yang selanjutnya, yang kelima adalah memotong kuku. Nah, baik laki-laki ataupun perempuan ini disunahkan untuk memotong kuku terlebih dahulu sebelum melaksanakan ihram. Nah, baik anak-anak, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami oleh anak-anak semua. Tapi untuk materi mengenai haji dan umroh ini tidak selesai sampai di sini, karena masih ada beberapa pembahasan lain yang perlu kita pahami
mengenai haji dan umroh ini. Tapi tentu saja akan kita sambung atau kita lanjut di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, baik anak-anak semua, terima kasih telah menyaksikan video atau pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam kesehatan dan juga tetap semangat dalam belajar dan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian saja yang dapat Ibu sampaikan. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Ditutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.